Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Berjumpa kembali ini dengan kami dari channel Phoebe Spirit. Oke, apa kabarnya? Kami terus berdoa dan kami terus berharap kita semuanya dalam keadaan baik. Setuju? Dimanapun saudara-saudara berada, meskipun ini akhir zaman, kita tidak perlu takut dan kita tetap terus percaya bahwa Kristus ada menolong kita. Nah, ini timing yang pas, ini kita dipertemukan lagi dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan, supaya iman kita terus dikuatkan, dibangkitkan bahkan hari demi hari. Saudara, yuk saya mau mengajak kita bersekutu lagi dengan Tuhan. Ambil Alkitab saudara, ya, sediakan Alkitab saudara, mari segera buka Alkitab saudara dari kitab Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga ke 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, tema kita, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini belajar tentang ada apa. Ada apa dan mengapa dengan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingat di akhir zaman ini, terutama hari-hari ini, beberapa tahun terakhir ini, saya seringkali melihat, mengamati bahwa kalau ketika kita merayakan Jumat Agung, Paskah, terlihat kelihatannya kita kurang antusias, ya, terlihat kelihatannya kita kurang semangat, kurang bergairah, dan kurang betul-betul sungguh-sungguh mengimani bahwa peristiwa kematian dan bahkan secara khusus kebangkitannya merupakan hal yang luar biasa, hal yang terindah dan hal yang hebat, betul-betul luar biasa, saudaraku. Ya, saya melihat begini, ada fenomenanya begini. Yang pertama adalah banyak orang Kristen yang tidak mengetahui atau kurang mengalami yang namanya peristiwa kebangkitan Yesus, terutama di akhir zaman ini. Ya, buktinya dari mana? Wah, jangan-jangan saya asal bicara. Enggak, banyak orang Kristen yang murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang Kristen yang tidak tertarik untuk lebih lagi sungguh-sungguh serius menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, belajar firman Tuhan dengan serius. Jarang sekali hari ini, apalagi anak-anak muda. Ya, yang ketiga, tanda-tandanya banyak orang Kristen yang main-main dan tidak mau tahu dengan yang namanya kekristenan. Ya, bukan hanya tidak kurang taat, kurang serius beribadah, berdoa, enggak, dalam hal-hal kekristenan juga, ya, bergaul sembarangan, cara berpakaian sembarangan, tutur kata sembarangan, ya, yang mahasiswa kuliahnya hanya sembarangan, nilai-nilainya jelek-jelek, itu kan menandakan bahwa mereka tidak mau tahu dan mereka tidak tahu apa hubungannya kebangkitan Kristen dengan kehidupan kita. Sesuatu yang dikasih Tuhan. Poin yang keempat, juga ada yang begini, ya, kelihatannya sepertinya kebangkitan biasa-biasa aja tuh, nggak ada kuasanya, nggak ada powernya, gitu ya, nggak ada impactnya di dalam kehidupan kita. Nah, ini semuanya adalah fenomena-fenomena di akhir zaman. Dan saya rindu supaya berbagi hal ini, saudara, supaya kita memahami betul ada apa dan mengapa kita perlu sungguh-sungguh memahami, bahkan sungguh-sungguh bisa mengalami yang namanya kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita telusuri lebih jauh. Di dalam Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31 sampai 32. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, di dalam 1 Korintus 15 lagi ayat 17 sampai yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Sudah ketemu? 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 dan ayat yang ke-20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya begini, saudara, kalau Kristus tidak bangkit, maka ada hubungannya dengan sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia maka kita hidup mengikut Kristus. Sia-sia kita mengikuti ajaran Kristen. Sebab kita ternyata masih berdosa. Artinya bahwa kebangkitan itu ada sesuatu hal yang luar biasa.
Bukan cuma pas pada saat perayaan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, bukan, tapi kebangkitannya juga. Mari kita telusuri lebih jauh, ya. Seperti apa? Poin yang pertama, tadi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Poin yang pertama kita belajar, berbicara tentang kebangkitan Yesus, maka berbicara hubungannya dengan hidup. Ya, sekali lagi, kata Yesus, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya Yesus itulah yang bangkit itu, maka itu juga yang menentukan dia hidup atau tidak. Waktu peristiwa Yesus di kayu salib, Yesus mati, lalu dihancurkan semuanya sampai tidak lagi berdaya dan sebagainya. Ya, banyak orang mengira bahwa ya sudah tamat riwayat Yesus, selesai kehidupan Yesus, selesai cerita Yesus, tidak ada apa-apanya. Tapi begitu hari yang ketiga dia bangkit, menunjukkan bahwa dia hidup. Menunjukkan bahwa Yesus itu adalah hidup. Dia bukan sekedar mati, dia bukan binasa, dia bukan hancur, tidak berdaya, tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa lagi. Tapi waktu dia bangkit menunjukkan dia hidup. Bisa diaminkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya begini saudara, karena Yesus bangkit, berarti kan dia jadi hidup. Artinya tidak mati selamanya, tidak terkapar selamanya, tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi selamanya. No, bukan. Betul dong, iya kan? Artinya kalau dia hidup, maka kita pengikut Kristus, kita sebagai orang percaya, kita sebagai umatnya, kita juga akan mengalami kebangkitan. Dan kita akan hidup, walaupun nanti suatu saat kita akan mati. Ya kan, setiap makhluk hidup, setiap orang pasti akan mati. Tetapi bedanya dengan kita, waktu kita mati, kita akan dibangkitkan lagi. Dan akan setelah waktu dibangkitkan, kita akan hidup. Hidup apa? Hidup kekal. Hidup kekal artinya, hidup kekal di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Ya, tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Tidak akan ada lagi yang namanya segala hal-halnya. Kita akan tetap hidup kekal. Bisa dipahami, saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya bahwa jadi kebangkitan Kristus, jadi layak kita rayakan, layak supaya kita sungguh-sungguh percaya dan kita sangat-sangat antusias dan meresponi. Kenapa? Karena dia hidup. Karena dia hidup, maka kita juga dapat jaminan, satu hari kita mati dan kita hidup dong. Gitu kira-kira bisa dipahami artinya. Kita tidak akan binasa selama-lamanya, kita tidak akan hancur selama-lamanya, kita tidak akan mati selama-lamanya lagi. Bahkan ketika kita sudah mati, lalu kita dibangkitkan dan kita akan hidup kekal. Hidup kekal, hidup yang enak, hidup yang bahagia, hidup yang indah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat dan yang keenam. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus, Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Nah, ini Efesus 2, ayat 4-6. Ingat saudara, jadi karena Kristus telah bangkit, maka dia juga kelak akan membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia yang ada di sorga. Gitu kan? Di dalam bagian kitab lain, janji Tuhan, aku bangkit untuk aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat apa? Tempat hidup kita di surga nantinya. Hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi peristiwa kebangkitan Yesus merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, disitulah titik poinnya, disitulah titik awalnya, disitulah titik sesuatu yang sangat luar biasa. Karena waktu Yesus bangkit, berarti wah dia hidup lagi. Dan karena dia hidup, kita juga dapat jaminan, kita pasti hidup lagi. Setuju? Artinya menjalani hidup ini kita tidak perlu takut lagi. Bagaimanapun keadaan ini, fenomena akhir zaman yang terjadi, apapun yang terjadi, kalaupun kita mati hari ini, kita pun mati hari esok atau bagaimana, kita tetap besoknya dibangkitkan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Setuju? Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan. Poin yang kedua.
Poin yang kedua bicara tentang Roma pasal 1. Dari Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Nah, poin yang kedua apa saudara? Bicara tentang kebangkitan, maka hubungannya bicara dengan kuasa, power. Bisa dipahami. Jadi karena Yesus bangkit berarti kan menandakan dia hidup. Kalau dia hidup berarti dia punya kuasa lagi dong. Kira-kira begitu pengertiannya, sangat sederhana. Tapi seringkali kita kurang memahaminya dan kurang meresponinya atau bagaimana di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau menegaskan kembali. Kristus bangkit artinya dia hidup yang pertama. Dan kalau dia hidup berarti dia punya kuasa. Iya enggak? Kalau orang hidup kan kita punya kuasa kan, kita punya power, punya daya, kita bisa kerja, kita bisa melakukan apapun dan sebagainya. Nah, waktu Yesus hidup, maka berarti dia juga punya power, menunjukkan ada kuasa di dalam hidupnya, ada kuasa di dalam dirinya. Dan itu akan dilimpahkan kepada kita, itu akan diberikan kepada kita, itu akan dianugerahkan kepada kita. Kuasanya yang luar biasa, kuasanya yang adikodrati untuk kehidupan kita, baik hari ini, besok, dan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Artinya apa saudara? Di kalimat yang awal, dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Artinya apa saudara? Waktu Yesus bangkit, maka dia kembali berkuasa. Ya enggak? Kalau Yesus nggak bangkit kan otomatis dia mati. Gimana mau berkuasa? Orang dia aja mati. Tetapi karena dia bangkit, menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Dia kembali berkuasa, dia berkuasa atas seluruh kehidupan ini. Dia berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Dia berkuasa atas apapun. Dia berkuasa atas angin. Dia berkuasa atas segala hal yang ada di dalam kehidupan ini. Dan itu membuktikan bahwa dialah Tuhan yang luar biasa. Dan artinya kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh mengagumi dan kita sungguh-sungguh terjamin bahwa kita punya Kristus yang sudah bangkit dan juga memiliki kuasa. Jadi kebangkitannya berhubungan dengan kuasa. Artinya kita tidak perlu takut lagi menjalani hidup ini. Toh kita punya Yesus yang sudah bangkit, yang memiliki kuasa. Kuasa apapun. Bisa dipahami saudara-saudaraku? Saya rasa ini saya rasa mudah juga ya. Kebangkitan Yesus menunjukkan dia punya kuasa. Yang pertama, kuasa untuk membuat atau melakukan apapun juga. Yang kedua, kuasa untuk menghakimi dan menghukum siapapun juga. Orang jahat semuanya, orang-orang yang fasik, kelak suatu saat akan dihakimi. Saudara, dengan saya kita tidak perlu kesal melihat orang yang berbuat jahat. Suatu hari pembalasan Kristus akan datang, akan nyata. Yang ketiga, kuasa dalam hal apapun juga. Kuasa untuk memberkati kita dalam hal ekonomi, kuasa untuk menyembuhkan kita dalam hal penyakit, kuasa untuk menolong kita ketika kita dalam kesesakan, ketika dalam kesusahan, dan sebagainya. Semua kuasa Yesus punya dan Yesus akan lakukan, akan berikan untuk kehidupan saudara dengan saya. Amin, saudara. Ya kan? Luar biasa kan? Ya, kuasa kebangkitannya. Poin yang ketiga, yang terakhir. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, poin yang ketiga apa maksudnya saudara? Kristus bangkit artinya dia selalu menjadi pembela. Dia siap menjadi pembela hidup kita. Ya, ini poin yang ketiga, menutup semuanya, bercerita tentang kebangkitan. Mengapa seringkali kita kurang meresponi atau kurang bagaimana gitu ya, kurang greget kalau bicara tentang kebangkitan Kristus. Harusnya kita semangat, harusnya kita greget. Kenapa? Karena berbicara kebangkitan Kristus, berbicara tentang dia bangkit, dia hidup, dia punya kuasa tadi nomor 1, nomor 2, dan dia siap menjadi pembela kita. Ya, jelas di Alkitab dikatakan Roma 8 ayat 34, dia yang menjadi pembela kita. Dia akan menjadi pembela kita, artinya hidup kita tenang, hidup kita tidak perlu takut lagi, hidup kita tidak perlu cemas lagi. Tuhan akan selalu membela kita, Kristus akan membela kita.
Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit, dia siap menjadi pembela kita. Pembela kita yang seperti apa? Dia akan membela kita dan menyelamatkan kita dari murka Allah nanti yang kelak akan dicurahkan pada saat hari kedatangannya, pada saat hari penghakiman, pada saat akhir zaman. Tapi bagi kita orang-orang percaya, bagi kita pengikut, dan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan dibela, dilepaskan dari murka itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus berhubungan dengan yang namanya pembelaan. Pembelaan apa? Pembelaan dari segala-galanya. Di dalam perjalanan hidup kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu takut lagi, karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dan dia menjadi pembela hidup kita. Amin, saudara-saudara. Enak bukan? Ya kan, senang kan, saudara-saudara? Nah, mari kita sama-sama mengimani dan kita sama-sama mengaminkan bahwa Kristus sudah bangkit. Mari kita bangkit, kita percaya bahwa hidup kita sekarang bersama dengan Kristus. Kristus bangkit berarti dia hidup, Kristus bangkit berarti dia punya kuasa, dan Kristus bangkit berarti dia siap membela hidup kita. Apakah masih ada yang kurang? Saya rasa tidak ada. Semuanya sudah mencakup. Itu menjadi jaminan bagi hidup kita sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita sungguh-sungguh menghargai dan meresponi kebangkitan Kristus yang sudah bangkit dan akan diimpartasikan, akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena dia Tuhan yang baik dan yang menjadi pembela bagi hidup kita. Bila mana selama ini saudara-saudaraku belum ada yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekristenan, hidup mengikut Kristus, ya, mari ini waktunya, ini di dalam hari kebangkitan Kristus. Kita merayakan hari kebangkitan Kristus, mari kita sama-sama bangkit. Ya, bila mana saudara belum sungguh-sungguh percaya, belum lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Kristus, buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Maka dia akan membuat hidup saudara menjadi hidup, menjadi dibaharui, menjadi dipulihkan, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Saya mau mengajak kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kali ini. Kami percaya Kristus bahwa Engkau sudah bangkit. Dan karena Engkau bangkit dari kematian, berarti menandakan bahwa Engkau hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup, Engkau hidup yang kekal. Dan bukan hanya sekedar hidup, Engkau memiliki kuasa. Dan bukan hanya sampai di situ, Engkau juga seakan menjadi pembela bagi hidup kami. Karena Engkau sudah bangkit. Engkau sudah bangkit mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan segala-galanya. Engkau akan siap membela hidup kami. Kami bangga dan kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, tolong kami sekali lagi Bapa. Kami rindu mengalami kebangkitan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bapa, bila mana Engkau melihat ada orang-orang penonton pemirsa yang baru pertama kali membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jamaah Tuhan Yesus, tolong mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan FIBI mengucapkan terima kasih buat perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat Paskah.